Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas semuanya, semoga sehat selalu. Semoga dalam aktivitas belajar kita pada sore dan siang hari ini mendapat kemudahan, kelancaran, dan ilmu yang bermanfaat. Amin. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga senantiasa dimudahkan dalam belajar. Kita berdoa dalam hati, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, baik, pada siang hari ini kita akan belajar tentang aplikasi KineMaster, ya. Aplikasi KineMaster itu apa? Aplikasi yang digunakan salah satu ya yang bisa dipakai untuk mengedit sebuah video. Sebelum kamu mengedit sebuah video, ya, kamu perlu punya video dulu. Nah, dalam menghasilkan video itu banyak trik-trik supaya video yang kamu rekam itu bagus hasilnya, meskipun hanya menggunakan ponsel, ya. Yaitu dengan mempermainkan apa? Dengan mempermainkan timing, ya, waktu merekam, dibuat slow motion. Baik, baru tersambung kembali. Tidak apa-apa, saya ulangi kembali, ya, saya ulangi lagi. Ya, beginilah kalau menggunakan aplikasi yang gratis. Kadang-kadang keluar sendiri. Ya, baik, tidak apa-apa. Yang penting kamu adalah kita belajar ya. Belajar. Yang mic-nya mungkin belum saya mute, di-mute-kan sendiri. Ya. Baik, saya ulangi kembali. Ya, jadi yang akan kita pelajari pada siang hari ini adalah aplikasi KineMaster yang nanti akan digunakan untuk mengedit video. Nah, sebelum kita mengedit video, kita harus punya videonya terlebih dahulu. Caranya berarti kita merekam menggunakan peralatan yang ada di peralatan yang canggih-canggih, pakai HP sudah bisa. Supaya hasil videonya bagus, silakan kamu pergunakan beberapa tips. Di antaranya adalah memainkan waktu, ya, menggunakan waktu, timing, dan sudut pengambilan yang sesuai, yang pas, nanti akan menghasilkan video yang bagus, meskipun hanya menggunakan HP. Baik, kita akan buka aplikasi KineMaster-nya. Ya, setelah dibuka, kita akan menunggu sampai aplikasinya muncul. Nah, coba kamu perhatikan baik-baik. Nah, ini saya minimize dulu. Nah, ini yang baru bergabung. Baik. Nah, yang baru bergabung dia muncul. Nah, makanya itu tak suruh kamu masuk awal langsung bersama itu supaya tidak ada yang gabung pada saat saya menjelaskan, ya. Karena itu juga perlu persetujuan, sehingga saya perlu klik juga untuk bisa masuk. Nah, itu mengganggu pada saat penjelasan. Baik, tidak apa-apa, kita lanjutkan. Nah, setelah tampilan KineMaster seperti yang ada di layar, nah, seperti yang ada di layar ya, kita klik tanda plus. Nah, tanda plus itu berarti kita akan tambah, ya, tambah apa? Tambah video, tambah video. Oke. Nah, sudah tampil ya. Ini saya berharap minggu depan masuknya bareng ya, biar tidak ada gangguan mau masuk pada saat saya menjelaskan. Nah,
Setelah diklik tanda plus itu muncul seperti ini. Nah, kita pilih MPT project. Jadi kita akan membuat project baru, ya. Jadi project kosong yang nanti akan kita buat sebagai video. Nah, tentunya sebelum kita edit, kita sudah harus menyiapkan videonya terlebih dahulu. Nah, berarti videonya sudah harus disiapkan. Nah, seperti ini. Caranya ya, di sebelah, ini saya geser dulu. Di sebelah kanan, nah itu kan ada media browser, ada layer, ada voice, ada audio. Media browser itu gunanya untuk memasukkan video yang akan kita edit. Nah, video yang mau kita edit itu mana? Kita siapkan dulu. Contoh, saya mengambil yang sudah ada aja ya, biar cepat. Nah, ini contoh. Ini adalah dari teman saya namanya Carlos, dari Amerika Tengah. Ya, Carlos. Ini Carlos sebagai bahan untuk kita edit. Ya, mau dengar suaranya Carlos? Oh ya, boleh. Kita coba dulu ya. Apa sih yang dikatakan oleh Carlos? Nah, ini kalau mau mencoba kalian klik tombol play di sebelah kanan ya. Nah, ini Carlos. Nah, dengaran ya. Dengaran apa tidak ini? Oke, cukup. Yang penting adalah caranya ya. Soal kamu tadi mendengar apa tidak apa-apa. Yang penting caranya ya. Nah, setelah video ini kita masukkan, selanjutnya langkah berikutnya adalah kita akan memasukkan poin berikutnya. Kalau kamu mau memasukkan video lagi, bisa. Berarti ditambahkan di sini ya, di setelah video ini. Nah, cari lagi video mana yang mau kamu masukkan. Nah, bisa dicari di sini video. Ini akan otomatis mengakses drive yang kamu miliki. Nah, kalau dianggap sudah, maka selanjutnya bisa kita centang. Nah, seperti ini. Kalau sudah, kita masuk ke layer. Nah, layer itu artinya lapisan. Nah, video ini akan kita lapisi apa? Di sini ada banyak pilihan. Dikasih gambar bisa. Ya, kamu bisa menambahi gambar di situ. Misalnya akan saya kasih gambar logo. Nah, ini logonya mana yang saya pakai. Ini saya kasih logonya Microsoft aja. Nah, nih. Misalnya ini dipakai logo sekolah. Logo yang tidak ada gambar putihnya ini, ya, biasanya kalau logo itu ada gambar putih. Itu adalah yang berformat PNG. Saya sudah pernah bahas apa itu PNG, saya kira kamu paham, ya. Jadi yang backgroundnya sudah tidak ada, itu namanya PNG. Oke, ini saya kasih di sini. Nah, ini bisa kalian kasih atau bisa kalian ganti dengan logo yang kalian miliki atau logo sekolah. Nah, kalau kalian mau buat tentang sekolah ya berarti logo sekolah. Nah, durasi logo itu muncul itu ada di sepanjang garis yang kuning ini. Nah, mau dikasih sampai sepanjang apa dia? Misalnya kita mau kasih logo itu ada terus sampai di durasi kesekian, maka tinggal kita klik saja logonya. Logo ini kita klik, nah ini bisa kita tarik. Nah, mau sepanjang apa? Seperti ini. Nah, selanjutnya logo itu bisa kita kasih efek. Nah, di bagian kanannya ada animation. Nah, animation. Nah, itu kita kasih efek. Efek datang dan efek pergi. Loh, ada datang dan ada pergi ya. Nah, jadi datang, bagaimana pada saat dia datang? Oh, dia datangnya begitu. Atau ini, oh, dia datangnya gitu. Nah, berarti dia pas muncul tuh kayak gitu, pop. Nah, nanti kamu pilih-pilih sendiri lah, itu asik gitu ya. Silakan kayak animasi PowerPoint. Jadi kamu bisa pilih sendiri. Nah, jadi dia datangnya pop. Nah, nanti perginya, in itu datang, pergi. Nah, perginya gimana? Nah, kamu pilih lagi. Pada saat dia pergi, dia akan begini, kayaknya kurang bagus juga. Oke, atau kita pilih saja. Oh, terlalu berlebihan ya. Oke. Nah, saya pilih no saja. Nah, nanti kalian coba sendiri ya. Nah, oke. Kalau sudah dicentang lagi. Nah, di sebelah pojok itu ada tanda cawang.
Nah, itu berarti kita sudah oke dengan yang tadi kita pilih. Kemudian out, oke, sorry, saya ulangi ya. Yang tadi itu ada in itu ketika logo itu datang, over itu ketika dia menunggu, ya sambil menunggu itu loh dia ngapain, sebelum dia keluar, out itu pada saat dia keluar. Nah, pada saat waktunya habis, nah dia habisnya bagaimana? Oke, saya akan pilih, nah dia terbang ke atas. Maka ini saya pilih send up. Nah, di bagian bawah itu ada kayak garis ya, penggaris. Nah, itu adalah waktu ya, waktu yang dipakai. Nah, kamu mau pakai slow waktunya ya juga tinggal diatur, digeser di sini ya. Jadi sesuaikan sesuai dengan keindahan yang kamu ingin buat. Baik, selanjutnya adalah efek. Nah, efek itu efek video. Nah, tidak perlu, tidak apa-apa. Kamu mau pilih efek, tapi kalau dikasih efek biasanya akan semakin lambat ya. Jadi kita tidak menggunakan efek. Nah, kemudian saya mau jelaskan lagi adalah di layer itu ada overlay. Overlay itu stiker ya. Kita nggak pakai inilah, masa di video dikasih ini. Pastinya tidak bagus. Selanjutnya kita akan bahas lagi layer tag. Nah, di video itu biasanya kan ada tulisan, baik itu untuk keterangan ini tentang apa ataupun sedang apa, dan juga digunakan untuk judul juga ya. Misalnya kamu kasih judul apa tentang video itu atau kasih identitas, nah, mestinya itu pasti ada. Nah, maka kita bisa gunakan ini tag. Nah, kita kasih tulisannya misalnya ini namanya adalah Carlos. Nah, saya tulis Carlos in Amerika, atau tidaklah ya, Carlos in show lah, gitu aja, Carlos in show. Nah, jadi dia sedang show gini. Nah, tulisan Carlos in show ini pun juga bisa kita edit ya. Kita edit di sini ada banyak sekali pengeditan yang bisa kamu mainkan. Ya, ada warna, ada rata tengah, rata kiri, rata kanan, kemudian in-nya, kemudian out-nya, dan lain-lain. Di situ bisa kamu pilih. Dia datangnya kayak gimana, termasuk ukurannya. Kalau ukurannya tinggal kita tarik seperti ini, nah maka dia akan sudah otomatis muncul. Kemudian penempatan. Nah, penempatannya mau ditaruh di mana? Nah, seperti itu. Selanjutnya adalah kita kasih animasi. Animasi ketika datang. Nah, ini saya pilih seperti ini misalnya. Nah, kalau sudah di OK tentu dipilih OK. Kemudian pada saat keluar. Nah, keluar berarti out ya. Nah, out-nya left. Ya, seperti ini. Nah, panjangnya tag sesuai dengan durasi film yang kamu inginkan, itu juga bisa kamu atur ya. Tinggal menggeser saja. Tinggal menggeser posisinya. Nanti dia akan muncul. Nah, hasil dari yang sudah kita buat, kalau seandainya akan kita coba, nah itu kita mulai dari depan. Nah, seperti ini. Tinggal di play saja. Di situ ada gambar play-nya ya. Ya. Nah, ini. Oke, nah itu kira-kira seperti itu. Ya. Ya, mungkin kamu tidak mendengar suaranya. Nah, yang jelas ini adalah video kawan saya yang saya minta untuk promo ya, untuk promo sekolah. Namanya ada kata-kata Banat Islamiyah itu. Meskipun suaranya juga sudah bagus ya, tidak seperti benar-benar yang nggak bisa mengucapkan kata-kata bahasa Indonesia. Dia masih bisa lancar juga. Baik, nah kita lanjutkan. Selanjutnya adalah memberi efek lagu. Nah ini yang biasanya kamu paling seneng ya, dikasih lagu Pak biar bagus. Ya. Maka ya tentu kita bisa kasih lagu ya. Kita kasih lagu di mana kira-kira? Di audio. Nah setelah ada, nah secara otomatis
KineMaster ini akan terhubung ya, akan terhubung dengan file audio yang kamu miliki di HP. Nah, jadi di sini ada banyak lagu-lagu ini ya. Nah, ini ada banyak ini. Oke, saya pakai salah satu saja, misalnya adalah ini. Ya, saya pakai ini. Nah, ini saya tambahkan. Nah, jadi lagu ini itu sudah langsung ada di barisan bawah. Nah, dia sebagai pengiring dari apa namanya video yang sudah saya masukkan ini. Nah, tentu ini terlalu panjang. Nah, maka karena terlalu panjang ini bisa kita potong. Ya, caranya motong diposisikan dulu di sampai akhir video kita. Nah, selanjutnya di bagian sini. Nah, ini kamu klik lagunya aja. Ini ada trim ya. Nah, trim. Trim itu gunanya untuk memotong. Nah, jadi dalam editing video itu kuncinya adalah cuma motong sama gabungkan. Kuncinya adalah di video yang kamu sudah rekam itu. Kalau video sumbernya itu memang bagus, ya pasti nanti hasilnya juga bagus. Karena edit video itu hanya memotong bagian yang tidak bagus, kemudian menggabungkan, kemudian mengasih suara-suara, jadi. Nah, hanya itu saja. Jadi dia kuncinya hanya memotong sama menggabungkan. Tidak ada hal-hal yang susah di dalam edit video itu. Yang susah itu justru di pengambilan videonya. Ya. Kenapa? Karena di situ ada cerita yang harus kamu buat, ada alur, ada ekspresi, ada teknik pengambilan gambar yang pas. Nah, itu akan mempengaruhi. Memang tidak bisa cepat dalam memahami itu, tetapi dengan kamu praktek, kamu akan tahu kira-kira mengambil gambar yang pas itu bagaimana. Nah, nanti di sudut mana yang pas. Cara ngukur pasnya gampang. Kalau memang sudah hasilnya bagus, itu berarti sudah pas kamu mengambilnya. Dalam bahasa teknik ini namanya angel ya, angel. Bahasa Jawa ini angel. Nah, Jawa ini angel. Angelnya sudah pas, berarti sudut pengambilan gambarnya sudah pas. Kamu mungkin pernah lihat di Facebook ya, di banyak sosmed itu menghasilkan video yang bagus-bagus hanya pakai kamera HP. Ya dia hanya ngerekam daun tapi di slow motion itu hasilnya bagus. Udah cuma daun atau orang jalan cuma diperlihatkan kakinya, kemudian setengah badan, atau ada orang yang berputar. Jadi seolah-olah seperti mengambil dari 3 kamera. Ya, ada kamera depan, samping, dan dari belakang. Nah, itu teknik sebetulnya ya. Jadi teknik-teknik itu bisa kalian cari, bisa kalian dapatkan. Jadi sebagai seorang YouTuber atau vlogger pemula, nah itu kamu nanti bisa belajar itu. Nah, silahkan nanti dicari itu yang bagus ya. Nah, makanya nanti apa namanya tugasnya dimaksimalkan. Tujuannya bukan hanya untuk nilai, tetapi supaya kamu mempelajari bagaimana sih menghasilkan sebuah konten video itu yang bagus, yang nanti bisa banyak pemirsanya. Lah, itu kalau kamu sudah banyak pemirsanya, minimal 1000 ya subscriber. Nah, nanti kamu bisa mendapatkan sponsor dari YouTube. Nah, makanya kita mulai, ayo belajar bareng-bareng supaya kita juga tidak hanya bisa nonton YouTube, tetapi kita juga memproduksi video-video yang bermanfaat tentunya. Apa Pak yang bermanfaat? Banyak. Nanti bisa kamu kembangkan sendiri. Yang sekiranya itu bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Nah, baik. Kita akan lanjutkan ya. Tadi sampai ke trim. Nah, caranya motong atau caranya ngetrim, kita klik dulu. Kita klik dulu objek yang mau kita potong, baik itu video ataupun lagu. Setelah kita klik, maka selanjutnya di bagian samping kanan itu ada trim. Nah, itu kita bisa pilih. Nah, trim ini kan ada 2 ya. Ada trim yang di sebelah kiri dan yang kanan. Karena kita mau pakai yang kiri dan mau potong yang kanan, maka yang kita pilih yang ini. Nah, yang ini yang kita pilih. Nah, jadi dia terpotong di sebelah kanan. Sudah ada tandanya, gampang. Nah, sekarang kita coba ya. Semoga ini suaranya kamu bisa dengar. Nah, kalau memang tidak dengar ya tidak apa-apa. Nah, yang penting ini sudah ada lagunya sih.
Jadi ini sudah ada efek lagunya. Nah, ini kita sudah diperingatkan. Nah, bahwa waktunya 10 menit lagi akan berakhir. Ya. Nah, masih saja ada yang terlambat datang. Ya, tidak apa-apa, nanti bisa lihat rekamannya. Nah, itu sudah ada lagunya ya, meskipun suaranya kalian nggak bisa dengar, tapi yang saya itu sudah ada lagunya. Karena saya pakai HP, sedangkan yang saya pakai untuk komunikasi ini adalah di laptop. Nah, supaya memudahkan saya dalam memasukkan dan mengatur volume dan lain sebagainya ya. Jadi gitu kira-kira. Nah, tulisan ini juga bisa kalian buat lagi ya. Kalau kurang tulisannya, saya sih mau buat tulisan lagi, ini juga bisa. Tinggal dipilih layer, lalu teks. Tulisan berikutnya apa yang mau kamu buat. Seperti itu ya kira-kira. Nah, kalau dirasa sudah cukup, nah dicukup gampang. Nah, hasil dari apa yang sudah kamu edit ini sudah dirasa sudah cukup. Nanti untuk layer berikutnya itu bisa kamu coba lagi. Ini yang tadi saya belum jelaskan, ini voice ya. Di sini ya, kanan bawah itu ada menu voice ini ya. Nah, voice ini gunanya untuk merekam suara ya, untuk merekam suara. Nah, ini kalau saya start, maka suara saya akan masuk di video. Nah, biasanya digunakan sebagai narasi ya. Misalnya kamu membuat profil sekolah. Nah, itu kan gambarnya kamu rekam gedung-gedung gitu kan. Nah, itu narasinya kan belum ada. Nah, maka kamu bisa kasih narasi dalam bentuk suara rekaman. Nah, itu bisa langsung masuk di situ nanti suaranya. Ya, jadi narasi suara itu bisa langsung kita masukkan lewat menu record ini. Nah, kalau tidak kita pakai, kita bisa close. Ini karena waktunya tinggal 10 menit ya sebelum berakhir, supaya kamu lihat dulu. Nah, ini kalau ada yang mau masuk terus ini jadinya kayak gini. Oke, baik. Kita akan lanjutkan. Nah, yang terakhir, langkah yang terakhir yaitu adalah share. Nah, tinggal kita share. Video yang sudah jadi itu kita tinggal share. Langkah terakhir, video yang sudah jadi itu tinggal kita share. Oke. Ini terpaksa keluar lagi, meskipun tinggal sedikit. Ternyata aplikasinya keluar sebentar. Kita tunggu. Oke, saya share lagi. Baik, tadi tinggal share ya yang belum. Nah, setelah video jadi, maka langkah berikutnya tinggal kita share. Nah, nanti begitu kita share, kita sudah langsung dapat file video yang